Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Nah, sebelum masuk ke hasil perbandingan antara lembaga keuangan mikro dan juga koperasi kredit, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, LKM atau lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang melayani keuangan berupa pinjaman ataupun tabungan oleh masyarakat kecil, di mana mereka ini belum terjangkau oleh bank. Nah, mereka ini bersifat fleksibel dan juga berbasis komunitas, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keuntungan yang banyak, tetapi mereka akan memberdayakan masyarakat kecil. Nah, yang kedua ada koperasi kredit. Koperasi kredit ini adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh anggotanya sendiri, di mana di dalamnya itu mereka saling menabung dan juga saling meminjam, sehingga mereka menganut prinsip kebersamaan atau gotong royong serta demokrasi ekonomi. Nah, oleh karena itu mereka itu dianggap sangat kuat dalam menghadapi krisis-krisis yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya ada efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional ini adalah seberapa baik lembaga itu dapat mengelola sumber daya mereka, yaitu berupa uang atau tenaga kerja dan bisa juga teknologi. Nah, ini berguna untuk memaksimalkan layanan mereka kepada masyarakat dengan biaya seminimal mungkin atau relatif lebih rendah. Nah, semakin efisien maka semakin sehat dan juga kompetitif lembaga tersebut. Baik, saya akan menjelaskan perbandingan operasional antara PT BPR Payung Negeri Bestari dan Koperasi Nasari. Yang pertama itu ada jenis institusi keuangannya. Di BPR Payung Negeri ini merupakan milik swasta yang berdiri sendiri dan bukan milik pemerintah daerah. Sedangkan Koperasi Nasari ini juga milik swasta, tetapi telah berizin dan berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Yang kedua itu ada cabang perusahaannya. Di BPR Payung Negeri ini hanya memiliki satu kantor pusat dan belum memiliki kantor cabang. Sedangkan di Koperasi Nasari ini telah memiliki 48 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga itu ada kerjasama dengan lembaga lain. Di BPR Payung Negeri ini belum ada kerjasama aktif untuk saat ini. Sedangkan di Koperasi Nasari ini telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti bank, contohnya itu Bank BRI, terus ada kantor pos, sekolah-sekolah, dan lembaga lainnya seperti PKS dan juga TKS. Yang keempat, lingkup nasabah. Di BPR Payung Negeri ini mencakup masyarakat umum, baik itu untuk tabungan maupun deposito. Untuk kreditnya itu menyosor kepada pelaku usaha seperti pedagang UMKM dan karyawan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Sedangkan di Koperasi Nasari itu mencakup kepada pensiunan ASN, Polri, dan juga BUMN. Selanjutnya guru bersertifikasi, terus karyawan aktif dan juga pelaku UMKM, pegawai swasta dan juga pengusaha. Lalu dari sisi jenis produknya, PT BPR Payung Negeri Bestari ini menawarkan tabungan, deposito, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. Jika Koperasi Simpan Pinjam Nasari ini menawarkan deposito, tabungan harian, pinjaman pensiunan, pinjaman sertifikasi guru, dana talangan BOS, dan pinjaman untuk karyawan aktif bagi pelaku UMKM. Lalu dari sisi ketentuan agunannya, PT BPR Payung Negeri Bestari ini berupa surat tanah SKKR jika kendaraan ada ketentuan yang dipertimbangkan. Dari sisi koperasi ini hanya dengan sertifikat dari ASN saja. Lalu dari sisi waktu pencairannya, kalau PT BPR ini minimal 1 minggu tergantung kelengkapan berkas dari calon debitur. Kalau koperasi minimal 1 atau 2 hari tergantung kelengkapan berkas dari calon debitur. Lalu suku bunga yang ditawarkan, PT BPR Payung Negeri Bestari ini menawarkan suku bunga mulai dari 12%. Jika koperasi ini keunggulannya menawarkan suku bunga yang rendah mulai dari 0,98%. Selanjutnya dari sisi ketentuan lama pinjam, dari PT BPR Payung Negeri Bestari maksimal 10 tahun, sedangkan dari Koperasi Simpan Pinjam Nasari selama 3-5 tahun tergantung usia peminjam. Batas usia maksimal peminjam produk adalah 80 tahun.
Nah, dari sisi tindakan menghadapi kredit bermasalah, PT BPR Payung Negeri Bestari melakukan telepon, kunjungan jika tidak ada penyelesaian dialihkan ke ranah hukum seperti pengadilan. Selanjutnya, dari Koperasi Simpan Pinjam Nasari sendiri, yaitu pensiunan itu ada pemotongan dana pensiun, sedangkan sertifikasi guru membantu perlengkapan dokumen di sekolah dan memantau status pencairan melalui info GTK. Selanjutnya dari sisi sumber dana peminjaman, PT BPR Payung Negeri Bestari itu dari dana masyarakat atau tabungan dan deposito yang kemudian diputar sebagai pembiayaan. Sedangkan dari Koperasi Simpan Pinjam Nasari itu dari dana pihak ketiga dari nasabah yang diperoleh dari simpanan sukarela. Analisis tingkat efisiensi operasional yang selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi BPR Payung Negeri Bestari dengan Koperasi Simpan Pinjam Nasari itu dia berbeda. Tantangan yang dihadapi BPR ialah bersaing dengan bank umum yang biasanya menawarkan suku bunga lebih rendah, di mana itu biasanya minimal 5%. Sementara BPR Payung Negeri Bestari ini dia menawarkan suku bunga minimal 12%. Sementara Koperasi Simpan Pinjam Nasari, dia itu adanya stigma negatif terhadap koperasi sehingga masyarakat enggan untuk menyimpan serta meminjam kepada koperasi. Lalu selanjutnya ada layanan sistem informasi digital. Kepada BPR ini mereka belum punya layanan informasi sistem digital. Sementara Koperasi Simpan Pinjam Nasari ini dia ada aplikasi bernama Nadi yang bisa di-download di App Store atau Play Store yang berisi tentang informasi koperasi tersebut. Lalu selanjutnya ada rencana penambahan produk baru. Pada BPR Payung Negeri Bestari, mereka belum ada rencana untuk menambahkan produk layanan baru karena mereka fokus terhadap kredit produktif dan konsumtif yang mereka jalani. Sementara pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari, setiap tahunnya mereka menyusun rencana untuk memperluas jangkauan produk layanan. Lalu ada keunggulan institusi daripada lembaga lain. Keunggulan BPR Payung Negeri Bestari itu ialah kemudahan proses, kemudahan agunan, dan fleksibilitas dibandingkan bank umum. Jika ingin menggadaikan tanah di BPR ini bisa hanya dengan surat keterangan camat, tidak seperti di bank umum yang menggunakan sertifikat. Lalu kepada Koperasi Simpan Pinjam Nasari, dia itu menawarkan tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, yaitu sekitar 0,98%, serta simpanan atau deposito di koperasi juga cenderung lebih tinggi dibandingkan bank.